Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar dengan cara pemfaktoran dan merasionalkan bentuk akar. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman, jadi ini adalah video kedua tentang limit fungsi aljabar. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya ada 3 cara dalam menentukan limit fungsi aljabar. Yang pertama, menentukan limit dengan cara substitusi. Yang kedua, menentukan limit dengan cara pemfaktoran. Dan yang ketiga, menentukan limit dengan merasionalkan bentuk akar. Nah teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menentukan nilai limit dengan cara substitusi. Nah baik, kali ini kita akan membahas tentang menentukan limit dengan cara pemfaktoran dan merasionalkan bentuk akar. Di sini saya akan memberikan tips tentang bagaimana langkah-langkah dalam menghitung limit fungsi aljabar. Oke, dapat dilihat di sini ya. Yang pertama, kita harus menghitung dulu nilai FA. Yang kedua, jika FA tidak sama dengan 0/0, maka limit Fx untuk X mendekati A, maka hasilnya adalah FA. Oke, jadi yang kedua ini maksudnya teman-teman, jika kita sudah mencari nilai limit dan hasilnya diperoleh adalah sebuah fungsi bukan 0/0, maka hasil akhirnya itu adalah sebuah fungsi bukan 0/0. Oke, dan yang ketiga, yang terakhir, jika fungsinya menghasilkan 0/0, maka fx nya ini harus disederhanakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Yang pertama, jika fx nya berbentuk suku banyak, maka fx nya harus difaktorkan. Dan yang kedua, jika fx nya mengandung bentuk akar, maka fx nya dikalikan dengan bentuk sekawan. Oke teman-teman, untuk lebih paham dengan bagaimana langkah-langkah menghitung limit fungsi aljabar, langsung saja ya kita masuk pada contoh soal. Di sini saya sudah mempunyai 3 buah contoh soal, yang mana 3 buah contoh soal ini ada yang diselesaikan dengan cara substitusi, ada yang diselesaikan dengan cara pemfaktoran, dan yang ketiga ada yang diselesaikan dengan cara merasionalkan bentuk akar. Nah kalau begitu teman-teman, langsung saja kita selesaikan contoh soalnya. Nah teman-teman, sebelum kita mengerjakan soal atau contoh soal yang pertama, kita lihat dulu ya langkah-langkah menghitung limit fungsi aljabar. Oke, yang pertama tadi adalah kita hitung nilai FA. Ketika fungsinya 3x tambah 4 per 2x kurang 3, yang mana diketahui x nya mendekati 5, berarti x nya, variabel x nya kita ganti dengan 5. Jelas ya teman-teman? Oke, berarti ini langsung saja kita ganti semua variabel x dengan 5, berarti jadinya adalah 3 kali 5 tambah 4 per 2 dikali 5 kurang 3. Hasilnya berapa? 3 kali 5 15 tambah 4, kemudian 2 kali 5 10 kurang 3, dan hasilnya 19 per 7. Pada poin pertama tadi dikatakan bahwasanya hitunglah nilai FA. Kemudian ini kita sudah menghitung nilai FA nya. Kemudian poin kedua, jika FA tidak sama dengan 0/0, maka limit X mendekati A untuk fungsi fx sama dengan FA. Bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya ini tidak sama dengan 0/0 ya, karena fungsinya FA nya tidak sama dengan 0/0, maka bisa disimpulkan bahwa limit 3x tambah 4 per 2x kurang 3 untuk x mendekati 5 adalah 19 per 7. Oke, sudah jelas teman-teman? Berarti contoh pertama diselesaikan dengan cara substitusi. Aman sampai di situ, selesai sampai di situ. Berikutnya langsung saja kita ke contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua adalah limit x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1. Nah sekarang kita coba langsung menyelesaikan dengan cara substitusi teman-teman. Kalau kita menyelesaikan dengan cara substitusi berarti semua variabel kita ganti dengan 1.
jadinya 1 kuadrat dikurang 1 per 1 dikurang 1, maka diperoleh 0 per 0. Nah, di pertemuan pertama sudah dibahas bahwasanya ketika menemukan 0 per 0 maka itu harus disederhanakan. Ini berlaku poin yang ketiga teman-temannya dalam langkah-langkah menghitung limit fungsi aljabar ya. Oke, kita cek kembali poin ketiga, dikatakan bahwa jika fungsinya menghasilkan, ini hasilnya ya, jika setelah mensubstitusi nilai pendekatannya kemudian diperoleh 0 per 0, maka fx-nya harus disederhanakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita lihat poin pertama lagi, cara penyederhanaannya. Jika fx berbentuk suku banyak, maka fx-nya difaktorkan. Ternyata contoh yang kedua ini berbentuk suku banyak ya, bukan bentuk akar teman-teman. Jadi ini berbentuk suku banyak, maka kita harus faktorkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memfaktorkannya? Nah, teman-teman bisa lihat video berikut ini tentang bagaimana cara memfaktorkan ya. Nah, di sini dan salah satu tips atau cara menyelesaikan pemfaktoran adalah teman-teman bisa lihat di sini ya, fungsinya itu x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Nah, teman-teman lihat saja pembaginya ya, pembagi atau penyebutnya. Penyebutnya itu adalah x kurang 1. Oke, langsung saja dulu kita tuliskan x kurang 1. Pastilah pembilang, jadi yang di atas ini namanya pembilang, yang di bawah ini ada namanya penyebut. Nah, pasti yang di atas pun akan ada faktornya, ini x kurang 1. Kita tinggal mencari nilai x nya lagi yang ketika dikalikan akan menghasilkan x kuadrat kurang 1. Oke, dan ternyata adalah ini teman-teman ya. Nah, ketika ini dikalikan x kurang 1 dikali x tambah 1, maka akan menghasilkan x kuadrat kurang 1. Atau bisa diingat ya teman-teman, ketika a kurang B kali A tambah B itu sama saja dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Ini berlaku ketika ini dibalik ya, misalkan A tambah B dikali A kurang B, ini hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi kita menganggap ini adalah A, ini adalah B, ini A, ini B, jadi A itu adalah X dan B itu adalah 1 teman-teman. Jadi ketika A kurang B dikali A tambah B maka akan menghasilkan ini A kuadrat kurang B kuadrat. B kuadrat kan 1 dikali 1 berarti 1. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal mencoret bilangan yang sama. Dapat dilihat kan teman-teman bilangan yang sama ya, jadi ini langsung kita coret x kurang 1. Nah, berarti yang tersisa adalah limit ini ya teman-teman, yang tersisa adalah x tambah 1 untuk x mendekati 1. Kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal substitusi nilai x nya. Oke, nilai x nya adalah 1. Berarti di sini adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka diperolehlah kesimpulannya limit x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 nilainya adalah 2. Oke, selesai teman-teman untuk contoh kita yang kedua. Sekarang kita masuk pada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah limit 3 kurang akar 4x tambah 1 per x kurang 2 dimana x mendekati 2. Oke, pertama-tama coba kita selesaikan dengan cara substitusi dulu teman-teman ya. Ketika kita mensubstitusi nilai pendekatannya yakni 2, maka diperoleh 3 kurang akar 4 dikali x nya kita ganti dengan 2 tambah 1, kemudian per x nya juga kita ganti dengan 2, maka diperoleh 2 kurang 2. Oke. Kemudian 3 kurang 4 kali 2 8 tambah 1 9 per 2 kurang 2. Oke, akar 9 itu adalah 3, maka 3 dikurang 3 hasilnya adalah 0, 2 kurang 2 hasilnya adalah 0. Lagi-lagi hal ini tidak boleh terjadi teman-teman, karena FA nya menghasilkan 0 per 0 dan bentuknya adalah akar, jadi ini berbentuk akar teman-teman. Maka kasus ini selesaikan dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Ya, langsung saja kita tulis soalnya dulu. Jadi limit 3 kurang akar 4x tambah 1 per x kurang 2 dimana x nya mendekati 2. Teman-teman bisa lihat bahwa posisi akar kebetulan berada pada pembilang, jadi ada di bagian atas teman-teman. Berarti dan akarnya itu adalah akar 4x tambah 1. Nah, berarti fungsi ini akan kita kalikan dengan sekawannya. Oke, jadi limit 3 dikurang akar 4x tambah 1 per x kurang 2. Jadi kita tulis dulu yang bagian yang ini teman-teman, kemudian kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu adalah 3
karena kebetulan pemisah antara bilangan bulat dan akar ya adalah tanda kurang, maka sekawan dari kurang itu adalah penjumlahan. Jadi sekawannya pengurangan berarti penjumlahan. Kalau di sini penjumlahan berarti di sini harus pengurangan. Tidak selamanya akar itu berada pada pembilang. Bisa jadi dia pada penyebut. Cuma kebetulan pada contoh ini akarnya di sini berada pada pembilang. Oke, kemudian maka kita tuliskan 3 tambah akar 4x tambah 1 per. Ini sama, kita tinggal tulis ulang bagian pembilang. Maka 3 tambah akar 4x tambah 1. Nah, ini adalah bilangan bulat dan bagian yang ini adalah akar. Nah, pemisah antara bilangan bulat dan bentuk akar itu adalah pengurangan. Berarti kita harus kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu adalah penjumlahan. Oke, jadi di bawah juga sama penjumlahan. Maka selanjutnya limit x mendekati 2 ya. Jadi untuk x nya mendekati 2, hasil kali antara ini dan ini. Masih ingat teman-teman tadi dikatakan bahwa ketika A kurang B dikalikan dengan A tambah B, maka akan menghasilkan A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, teman-teman bisa lihat A nya di sini adalah 3 ya, dan B nya di sini adalah 4x tambah 1. Berarti akan diperoleh A kuadrat berarti 3 berpangkat 2, kemudian pemisahnya adalah kurang B kuadrat, berarti yang ini dikuadratkan, akar 4x tambah 1 kuadrat ya. Kemudian yang di bawah juga kita tinggal kalikan, x kurang 2 dikali 3 ditambah akar 4x tambah 1. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, hasilnya adalah, jadi ini masih kita tuliskan limitnya. Hasilnya adalah 3 kuadrat, itu berarti 9 kurang. Nah, kalau ini akar dikuadratkan berarti akarnya dan kuadrat itu saling mematikan, berarti ini mematikan dengan ini teman-teman. Dan tersisa itu 4x tambah 1. Dan ini kita biarkan saja dulu seperti ini teman-teman ya. 3 tambah akar 4x tambah 1. Selanjutnya kita selesaikan yang ini bagian pembilang. Limit x mendekati 2, 9 kurang 4x tambah 1 ini ya, di sini harus kita paham ya teman-teman, jangan sampai keliru bahwasanya di atas ya ada tanda pengurangan. Nah, ini bisa menjadi permasalahan nih teman-teman. Ketika kita melupakan tanda kurung di sini. Jadi di sini ada tanda kurungnya teman-teman. Jadi ini akan berbeda hasilnya teman-teman ketika ini tidak kita kurung dan kita kurung. Saya tuliskan di sebelah sini ya teman-teman. Jadi misalkan 9 dikurang 4x tambah 1 dan 9 ketika ini ada tanda kurung di sini. Maka hasilnya berapa? Ini 9 tambah 1 10, berarti ini hasilnya min 4x tambah 10. Sementara yang ada tanda kurungnya ya, ini akan menghasilkan min 4x. Kemudian ini tanda kurung. Karena kebetulan di sini ada tanda kurung ya teman-teman, berarti ini kurang, pengurangan ketemu plus penjumlahan, berarti itu menjadi pengurangan, berarti 9 kurang 1. Maka hasilnya min 4x tambah 8. Oke, jelas ya teman-teman. Berarti di sini hasilnya adalah min 4x tambah 8. Ya, jadi jangan dilupakan tanda kurung di sini teman-teman ya. Jadi di sini ada tanda kurung ya. Oke. Kemudian kita masih tuliskan yang ini, x kurang 2 kali 3 tambah akar 4x tambah 1. Oke. Selanjutnya bagaimana? Oke. Kita lihat lagi teman-teman, kita di sini akan melakukan sistem pencoretan. Maka bentuk ini harus disederhanakan. Jadinya adalah limit x mendekati 2. Kita lihat ya, di daerah penyebut ada di sini x kurang 2. Ternyata bagian pembilang ini bisa kita sederhanakan. Jadinya kita keluarkan ya x kurang 2. Kemudian di sini kita kalikan dengan minus 4, karena minus 4 dikali x hasilnya minus 4x, dan minus 4 dikali minus 2 hasilnya adalah positif 8. Jadi bagian atas ini teman-teman kita sederhanakan agar bisa saling mematikan dengan penyebutnya nanti. 3 tambah akar 4x tambah 1. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita coret ya. Jadi harus ada yang disederhanakan. Maka yang tersisa adalah
yakni limit min 4 per 3 tambah akar 4x tambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal mensubstitusi nilai pendekatannya atau nilai x nya. Berarti kita peroleh di sini minus 4 per 3 ditambah 4 kali, ya x nya kita ganti dengan 2, 4 kali 2 tambah 1, dan diperolehlah minus 4, ya, minus 4, 3 tambah 4 kali 2 8 tambah 1 9, berarti akar 9 itu adalah 3, dan hasilnya adalah ini teman-teman, minus 4 per 6, dan ketika ini disederhanakan maka akan menjadi minus 2 per 3. Oke, selesai teman-teman ya. Jadi untuk contoh soal yang ketiga ini agak panjang, dan kalau teman-teman skip video yang ini maka teman-teman tidak akan paham. Jadi jangan di skip ya, dinonton sampai selesai. Untuk contoh yang ketiga sudah selesai. Kalau ada yang ingin ditanyakan teman-teman, boleh silahkan komentar di bawah ini ya. Nah, kalau begitu di sini saya sudah menyiapkan latihan untuk teman-teman belajar di rumah. Langsung saja kita ke latihan soal. Nah, teman-teman, jadi di sini saya sudah punya latihannya, ada 3 buah soal, dan ini diselesaikan dengan cara substitusi, cara pemfaktoran, dan cara merasionalkan bentuk akar. Oke, jadi sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.